Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustaz Agus, Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, teman-teman pengajian Nahwu Shorof dan pengajian tajwid, kita akan melanjutkan pembahasan ilmu tajwid. Kemarin sempat dibahas dua hadis, dua-duanya dari riwayat Bukhari. Yang pertama dari Utsman bin Affan, nomor hadis di Bukharinya itu 4739. Yang kedua dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, nomor hadisnya 4937. Itu bisa dilihat lagi di video sebelumnya. Itu mohon dihafalkan. Dan kita komitmen setiap kita ngaji, kita harus ada hafalan minimal satu hadis. Hadis yang terkait dengan materi yang akan kita bahas tentunya. Kalau ilmu tajwid berarti hadis-hadis mengenai Al-Quran. Ilmu tajwid, karena ilmu tajwid itu ilmu yang mempelajari bagaimana kita cara membaca Al-Quran yang baik dan benar sesuai dengan bacaan Al-Quran dari Rasulullah SAW dan bacaan Al-Quran yang dibacakan oleh para sahabat. Hadis yang akan kita bahas terkait dengan Al-Quran yaitu hadis riwayat dari Abu Umamah Al-Bahili. Itu ada di Sahih Muslim, nomor hadisnya itu 804 dari Abu Umamah Al-Bahili, riwayat Muslim. Teks hadisnya adalah Iqra'u Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ahliha. Syafi'an li ahliha. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ahliha. Iqra'ul Quran, kata Nabi SAW, bacalah oleh kalian semua Al-Quran. Fa innahu, maka sesungguhnya Al-Quran ini ya'ti akan datang Al-Quran yaumal qiyamah, pada hari kiamat, syafi'an li ahliha, sebagai penolong atau sebagai syafaat li ahliha, bagi ahli Al-Quran. Bahwa perlu diketahui bahwa ahli Al-Quran itu adalah orang yang rajin membaca Al-Quran. Dengan rajin membaca, maka Al-Quran ini akan difahami. Dari memahami ini, maka ada tuntutan untuk mengamalkan Al-Quran. Mengamalkan Al-Quran dan kemudian berusaha untuk menghafalnya. Dan yang terakhir, motivasi dari membaca ini yaitu kita akan timbul faham terhadap Al-Quran, kemudian mengamalkan isi Al-Quran, menghafal. Tujuannya adalah untuk mengajarkan isi Al-Quran. Jadi kata Nabi SAW, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran ini akan datang di hari kiamat
syafi'an li ahliha, sebagai penolong bagi ahli Al-Qur'an. Mula dari pemahaman, pengamalan, menghafal dan mengajarkan mulanya adalah dari membaca, dari Iqra'ul Qur'an. Iqra'ul Qur'an ini adalah sebetulnya menurut para ulama tashihu qiraatil huruf. Tashihu qiraatil huruf. Tashihu qiraatil huruf. Qiraatil huruf. Tashih itu berarti berusaha benar dalam membaca setiap huruf yang ada dalam Al-Quran. Tashihu qiraatil huruf. Jadi kalau bacaan Al-Quran kita pengen betul, pengen benar, berarti kita harus memiliki sanad yang sahih. Sanad yang sahih itu yaitu sampainya bacaan Al-Quran kita secara mutawatir kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi guru kita mengajarkan kita Al-Quran, dan guru kita pun beliau diajarkan oleh gurunya. Gurunya diajarkan oleh gurunya. Gurunya lagi diajarkan gurunya, sampai kita pada tingkatan atau pada suatu riwayat yang memang itu riwayat itu mutawatir dan sanadnya sahih. Misalkan yang kita pelajari dan yang kita baca selama ini, qiraah kita itu adalah qiraah yang mengikuti qiraahnya Imam Asim. Ada yang namanya qiraah Imam Asim. Jadi perlu diketahui bahwa qiraah itu ada qiraatus sab'ah. Qiraatus sab'ah ini salah satunya adalah ada Imam Asim. Yang pertama qiraah Imam Nafi', yang kedua itu ada qiraah Abu Amr, yang ketiga itu ada qiraah Imam Ibnu Katsir, terus yang ketiga, yang keempat ada qiraah Ibnu Amir. Nah yang kelima ini adalah ada qiraah Imam Asim. Terus yang keenam ada qiraah Hamzah, Abu Hamzah. Terus yang ketujuh ada qiraah yang namanya Ali Al-Kisai. Dan kita yang kita baca selama ini, Al-Quran yang kita baca mengikuti riwayat dari Imam Asim. Imam Asim periwayatnya ada dua. Yang pertama Syu'bah, yang kedua Habs bin Sulaiman. Jadi kalaupun misalkan kita mengambil suatu riwayat, kita riwayat bacanya siapa? Biasanya ala qiraati Asim min riwayati Habs bin Sulaiman. Habs bin Sulaiman. Nah, toriknya siapa? Min toriki Ubaid bin As-Sobah. Jadi toriknya itu dari torik Ubaid. Selalu seperti itu. Jadi imam qiraah itu ada 7. Nah, yang 7 ini nanti masing-masing dari imam yang 7 ini ada dua riwayat. Masing-masing dari riwayat ini ada 2 juga yang torik gitu. Jadi kalaupun misalkan kita baca atau mempelajari mengenai qiraah, berarti tidak keluar dari qiraah yang 7 ini. Jika bacaan Al-Quran kita tidak keluar dari qiraah yang 7 ini, berarti bacaan Al-Quran itu, bacaan Al-Quran yang kita baca itu sanadnya sahih dan mutawatir atau sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kita bahas kali ini, yang tajwid yang kita bahas ini adalah riwayatnya riwayat Imam Asim. Riwayatnya Imam Asim. Baik. Kata Nabi tadi, kembali ke hadisnya, bacalah Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran ini harus berupaya si pembacanya ini terhadap benarnya masing-masing huruf ketika kita ucapkan. Dari hamzah sampai ya, kita harus benar dalam mengucapkan masing-masing huruf dari ayat-ayat Al-Quran itu. Baik, bahwa
menggunakan ilmu tajwid, penggunaan ilmu tajwid dalam membaca Al-Quran itu hukumnya adalah fardu ain. Fardu ain, dari setiap masing-masing kita wajib kita menggunakan ilmu tajwid. Wajib menggunakan ilmu tajwid, tidak mau tidak. Tapi pengetahuan tentang tajwidnya itu hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu adalah cukup satu orang di suatu kampung yang mengetahui. Ini hukumnya dibaca apa? Misalkan ikhfa kah, izhar kah, atau mad apa disebutnya? Mad wajib kah, mad jaiz kah? Nah, pengetahuan terhadap hukum itu hukumnya fardu kifayah. Tapi untuk menggunakannya, untuk menggunakan tajwid dalam membaca Al-Quran, hukumnya fardu ain. Masing-masing kita yang membaca Al-Quran wajib menggunakan hukum-hukum atau kaidah-kaidah yang ada dalam ilmu tajwid. Nah, inilah yang akan kita bahas. Baik, kembali ke yang tadi bahwa membaca Al-Quran itu wajib tashihu qiraatil huruf, membuat benar, membuat sahih setiap huruf yang kita ucapkan. Baik, saya hapus dulu. Penghapusnya sebentar, nanti kita bisa cut.